Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, Catatan Demokrasi kembali membahas perang karena kami awalnya sangat mengira bahwa perdamaian utuh akan diraih ketika Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertemukan sebagai mediator antara Amerika Serikat dan juga Iran di Islamabad. Tapi ternyata tidak ada sama sekali kata kesepakatan. Ada garis merah yang sulit ditembus, tidak ada tawar-menawar, semuanya bersikuku dengan poin yang mereka ajukan. Perundingan hanya berlangsung sekitar 21 jam dan buntu. Yang paling kami khawatirkan sebagai masyarakat dunia ketika kesepakatan tidak tercapai, apakah betul gencatan senjata 2 pekan yang dianggap jeda perang ini otomatis gugur sehingga gempuran rudal, roket kembali berlanjut. Malam hari ini kami akan bahas lebih dalam di Catatan Demokrasi, apakah mungkin masih ada peluang perundingan fase berikutnya. Karena ada center of gravity yang dimaksud oleh Iran, Selat Hormuz tidak bisa ditawar sama sekali, tidak bisa dimiliki oleh Amerika Serikat. Meskipun per 1-2 hari ini sepertinya AS mengklaim telah memblokade pintu masuk menuju Selat Hormuz, kapal-kapalnya diancam. Seperti apa sebenarnya kekuatan maritim nanti akan kami bahas lebih jauh. Namun sebelumnya kami akan mengucapkan terima kasih kepada pendukung Catatan Demokrasi, BHS, tepuk tangannya boleh buat BHS. Kami juga menghadirkan teman-teman mahasiswa, mereka aktif juga, aktif bersiaran di radio komunitas RFM UNJ ya, betul ya teman-teman ya. Kalau pas siaran gitu bahas perang juga gak? Bahas perang juga gak? Atau jangan-jangan bahas soal kekerasan seksual di lingkungan kampus nih, yang lagi viral sekarang, enggak ya? Salah satunya juga itu mungkin ya. Dan kami juga sudah menghadirkan 2 panelis yang luar biasa yang akan bertanya layaknya seorang penguji. Ini kita tempatkan bukan sidang skripsi tesis tapi sudah tahapnya disertasi ya Bapak Ibu ya. Ada Ibu Tia Mariatul Kiptia, pengamat HI dari Binus University. Malam Mbak Tia, boleh saya dengar suara Mbak Tia? Selamat malam Mas Andro. 3 Examiner bulan. ya, malam ini examiner. Betul, 3 bulan ini sepertinya kuliah terganggu, fokus bahas perang ya Mbak. Waduh, lihat story saya rupanya Mas Andro. Terima kasih banyak Mbak Tia sudah hadir di Catatan Demokrasi. Dan juga kami menghadirkan pengamat hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mas Roby Sugara. Malam Mas. Selamat malam Mas Andro. Ini kemeja biru ada simbol apa nih? Sama Pak Doli kayaknya agak kemiripan. Oke, ada kemiripan ya. Bukan merger partai, bukan sama sekali ya. Bukan. Hari ini kita fokus bahas perang ya. Terima kasih Mas Roby Sugara. Sama-sama Mas Andro. Kami juga menghadirkan wajah baru di Catatan Demokrasi, tapi ternyata pengalaman beliau sangat luar biasa. Pernah menjadi Duta Besar RI untuk Bulgaria tahun 2012-2016. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia. Ada Kiai Haji Bunyan Sabtomo. Pak Kiai sehat, Pak Kiai? Luar biasa Pak Kiai. Sudah enak-enak duduk di Bulgaria, adem ayem ya Pak ya. Tiba-tiba balik ke Indonesia, kita bahas perang sekarang Pak ya. Setuju Pak Kiai ya? Karena udah pensiun. Kalau sudah purna tugas tuh bebas Pak. Mau ngomong apapun silakan Pak ya di meja kami. Dan saya boleh ke sisi kiri dulu, perempuan di meja ini. Ada masih muda tapi soal analisanya tajam, cukup lantang. Posisinya kalau teman-teman amati di media sosial kita tahu posisinya di mana, tapi berusaha untuk tetap terukur dan juga objektif. Seorang Direktur Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Rasidillah. Malam Mbak Aisyah. Malam Mas Andro, glad to be here. Luar biasa Mbak Aisyah. Lulusan kampus mana Mbak di Indonesia Mbak? UI. Lagi viral kan? Bahaya. Terima kasih banyak Mbak Aisyah sudah hadir di Catatan Demokrasi. Tapi kita bukan bahas itu Mbak ya. Kita bukan bahas UI, bahas perang malam hari ini pemirsa. Kami juga menghadirkan yang baru-baru ini membentuk sebuah kaukus parlemen. Tujuannya bukan hanya perdamaian di Timur Tengah tapi lebih kompleks lagi perdamaian dunia. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Balik DPR RI Bang Ahmad Doli Kurnia. Malam Bang Doli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyangka Abang datang ke sini pakai jas warna kuning tapi ternyata biru Bang. Boleh, tinggal ganti aja dia. Tinggal ganti. Kirain ada sinyal apa gitu Bang, enggak ada Bang. Bang Doli luar biasa sudah hadir. Terakhir ngundang Bang Doli ya bahas soal Pilpres. Pilpres sudah lewat, sudah terkendali semua, Kabinet Merah Putih dan sekarang
kita membahas soal harapan perang ini bisa terhenti seutuhnya. Dan di sisi kiri kami, ini betul-betul langganan, hampir di semua program di TV One selalu kami undang karena analisanya kalau berbicara soal kekuatan laut, kekuatan kapal induk, beliau yang punya ranahnya. Kami menghadirkan pakar strategi Perhimpunan Perwirawan Angkatan Udara PPAU. Terima kasih banyak. Selamat Marsma malam. TNI Terima kasih. Perwirawan Agung Terima kasih, Mas Andro. Sasongko Jati. Terima kasih, selamat malam. Saya mau langsung ke Mbak Aisyah. Saya berharap di segmen ini Bapak Ibu bisa menjawab secara singkat, padat, jelas, tapi ada pernyataan yang cukup menarik. Perundingannya hanya berlangsung sekitar 21 jam. Dan dari JD Vance, Wakil Presiden AS menyatakan, kami ada garis merah Mas yang tidak akan bisa diwujudkan. Oleh karena itu para delegasi di Islamabad semuanya balik kanan ke negaranya masing-masing. Kita dengarkan terlebih dahulu ada dua pernyataan, bukan hanya dari Wapres AS, tapi juga dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghi. Berikut ini. Dijawab semua narasumber apa sebenarnya yang membuat kesepakatan gagal tercapai. Titik temunya di mana sehingga sepertinya sulit untuk dipertemukan kedua negara ini. Mbak Aisyah dulu Mbak, boleh Mbak dijawab singkat? Baik, terima kasih Mas Andro. Nah, yang kita lihat kan ini menarik ya, karena kedua belah pihak ini sebenarnya memiliki keunggulan dan kerugian juga di dalam peperangan ini. Pertama, kalau untuk Iran, dia sebenarnya ini untung secara strategis. Jadi dia berusaha untuk menekankan sebenarnya strategi perang unkonvensional di sini ya, melalui tekanan di bidang militer dan kemudian, di bidang ekonomi dan kemudian di bidang politik. Sementara Amerika Serikat ini sangat unggul sebenarnya di bidang taktis atau di bidang militer gitu ya. Jadi memang keduanya sebenarnya ketika serangan terakhir besar-besaran Amerika Serikat dari tanggal 5 kemarin ya sampai tanggal 8 kemarin, kita tahu bahwa Iran ini kan mengalami sebenarnya kerugian yang cukup besar gitu. Nah, ketika gencatan senjata ini dilakukan, ini baru beberapa hari sebenarnya. Lalu kemudian langsung dilakukan negosiasi. Nah, pertamanya saja kita sudah bicara tentang trust deficit atau kurangnya kepercayaan antara kedua negara. Apalagi di tahun 2025 kemarin, kala kemudian negosiasinya sedang berlangsung, kita tahu bahwa Amerika Serikat ya ketika Iran sudah menyetujui prasyarat yang diberikan gitu, tiba-tiba melakukan serangan kepada Iran gitu. Jadi di sini kedua negara pertama-tama memang sudah tidak saling mempercayai satu sama lain. Lalu kemudian kita lihat dari poin-poin yang diajukan oleh Iran, 10 poin yang menjadi baseline kemarin itu, sebenarnya ada beberapa poin yang mungkin workable, bisa diwujudkan, ada yang kemudian perlu didiskusikan lagi dan dinegosiasikan, ada yang sebenarnya sama sekali ini sulit untuk dilakukan. Nah, apa yang disebutkan oleh Iran, kalau Amerika Serikat ini sebenarnya tiba-tiba membawa poin-poin lain, termasuk misalnya masalah Selat Hormuz dan masalah nuklir, ini kan disertai dengan tawaran untuk mencairkan aset waktu itu ya, aset luar negeri dari Iran gitu, di luar negeri yang besarnya sekitar 6-7 miliar USD gitu. Tetapi kan Iran jelas tidak mau, karena ini bukan merupakan hasil dasar yang disebutkan di dalam 10 poin utama di awal perundingan tersebut gitu. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa sticking point, jelas karena poin-poin seperti uranium, seperti misalnya masalah misil, lalu kemudian masalah apalagi ya Selat Hormuz itu kan berkaitan dengan existential threat dari Iran. Itu adalah kepentingan nasionalnya. Dan saya kira semua poin tersebut dibicarakan dalam sudut pandang yang sifatnya politis. Dalam artian kedua negara tidak akan mau kemudian untuk mengalah karena ini akan berpengaruh terhadap dominasi negara tersebut di dalam peperangan ini dan narasi kemenangan mereka gitu. Jadi saya rasa sebenarnya harusnya kalau misalnya mau negosiasinya berjalan dengan lebih baik, yang tataran politis tadi bisa sebenarnya ditarik ke tataran teknis. Taruhlah misalnya masalah nuklir. Kalau misalnya tadinya Iran ini misalnya dibolehkan ya, misalnya untuk mengembangkan nuklir, tetapi dalam tahapan misalnya nuklir sipil, dengan misalnya enrichment sekian persen, dengan kemudian kapasitas misalnya maksimal ada berapa kilogram yang dimiliki, kemudian uraniumnya di sana. Itu kan jauh lebih masuk akal sebenarnya dibandingkan dengan iya atau tidak. Karena itu beban politisnya itu akan sangat tinggi. Dan saya rasa nih sebelum dua negara ini bisa memperbaiki CBM-nya atau confidence building measure ya, atau kepercayaan antara keduanya, ini akan sulit untuk bisa menghasilkan sebuah negosiasi yang konstruktif. Oke, kalau memang tidak ada negosiasi konstruksi, nyatanya AS tetap memaksakan 15 poin, Iran 10 poinnya tidak berubah sama sekali. Mbak Tia, faktor apa yang membuat penghambat dalam kesepakatan di Iran kemarin?
Kok jadi saya yang Di ditanya? Islamabad. Oke. Saya melihat bahwa karena saya memang setiap hari mengajarnya foreign policy dan Middle East dan fokus juga riset di Middle East, saya melihat ada 3 catatan di sini kenapa deadlock. Selain juga yang 3 dari Amerika Serikat memang bukan diplomat begitu ya. Secara skill juga berbeda. Yang datang dari Iran semuanya itu paham tentang diplomasi, Arachi. PhD semua. Betul, itu bisnismen ketemu sama diplomat. Nggak nyambung. Sudah dipastikan itu gagal, itu saja sudah terlihat gagal. Yang saya garis bawahi ada 3 Mas Andro. 1, persoalan Hormuz itu pasti tidak akan ketemu. Apalagi sekarang yang terupdate, Presiden Trump itu bahkan akan ikut serta dalam mengatur. Hey, itu teritori orang ngapain mau diatur gitu ya. Itu sudah pasti akan di-reject sama Iran. Yang kedua adalah persoalan front Iran di beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Minta ditarik, minta tidak ikut terlibat Gaza. Tidak boleh terlibat Lebanon. Nggak mungkin Iran akan meng-approve itu. Itu bukan persoalan front. Memang kebijakan luar negerinya Iran pasti akan pay attention terhadap humanity dan anti-kolonialism. Mbak Tia sebentar, soal poin Gaza apakah ada dalam 10 poin? Karena seingat kami yang disebutkan hanya negaranya front, Iran, Lebanon. Iya. Gaza tidak ada, seingat kami. Ya, Iya Mbak? betul. Atau koreksi kami kalau salah. Iya, tapi itu memang dimintanya adalah front. Kalau kita balik kepada istilah front, berarti tidak hanya Hezbollah dong. Front Iran itu ada berapa? Hamas juga masuk ke dalam front. Sudah pasti Iran akan menolak. Jadi bukan persoalan Hormuz saja. 1, sudah pasti Hormuz karena itu ada unsur ekonominya. 2, persoalan front. Dan yang ketiga pengayaan uranium. Nih Trump ini kekeh banget bahwa Iran sedang membuat senjata nuklir. Mungkin Mbak Aira akan paham betul karena beliau setiap hari berkutat di bidang senjata dan militer. Pengayaan uranium belum tentu membuat senjata nuklir. Pengayaan uranium itu kan untuk kebutuhan energi. Jadi itu sudah dideklar loh sama International Atom Agency bahwa memang Iran tidak membuat senjata nuklir tapi memang melakukan atau sedang melakukan pengayaan uranium terus untuk memenuhi kebutuhan untuk prosperity rakyatnya. Jadi kekeh sekali, saya pikir ini ada kaitannya juga dengan provokasi Israel yang sangat ketakutan dengan Iran di kawasan. Jadi sampai kapanpun 3 poin itu akan tetap menjadi sandungan. Persoalannya bagaimana kita mempush agar ketiga hal yang sangat krusial untuk Iran ini bisa ketemu dengan Amerika Serikat begitu. Oke, Bang Robi dulu boleh Bang? Kita muter dulu ke panelis. Oke, terima kasih Mas Andro. Ini kan baru langkah pertama ya, dia melakukan perundingan. Ya kita apresiasi bahwa ini 2 aktor yang berseteru, yang satunya kita tahu ya, mungkin rada-rada gila ya kan, Amerika, yang satunya Rada-rada gila ya? rada-rada gila kan, karena selalu dibilang di unpredictable. Hari ini ngomong apa, besoknya ngomong apa kan, dia nggak bisa diprediksi nih Trump ini. Kemudian yang satunya lagi, kalau kata Pak Presiden Prabowo, ini orang keras kepala, kira-kira gitu. Dari situ aja kita udah agak pesimis, tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah perundingan yang dilakukan oleh Amerika ketika dia agresi militer ke suatu negara, ini yang paling dekat ini sebenarnya perundingan dengan Afghanistan, dengan Taliban. Itu ada namanya Doha Agreement. Itu aja lama, padahal dalam kerangka tidak seperti yang sekarang. Kira-kira saling tembak-menembak. Atau misalkan tidak ada dampak secara internasional. Ini kan dari Selat Hormuz ada ancaman krisis energi dan lain sebagainya. Itu saya sampai berganti, Trump kemudian menginisiasi ketemuan di Qatar karena difasilitasi oleh Qatar. Kemudian ganti Joe Biden, belum sampai ada kesepakatan. Baru kemudian Donald Trump ini lagi, kemudian ada kesepakatan yang itu saja. Tetapi ini juga cukup sesuai dengan kepentingan Amerika. Ketika Amerika menggempur Afghanistan, itu kan jelas bahwa dia mencari teroris, kelompok teroris. Karena Afghanistan, Taliban waktu melindungi sebagai safe house-nya untuk kelompok Al-Qaeda. Sehingga pertukaran kira-kira proposal perdamaian itu agak make sense di sini. Bahwa akhirnya Taliban jangan menjadi tempat Afghanistan untuk kelompok-kelompok teroris. Nah ini kan lagi ada perkembangan lah. Ini kan saya kira wakil presiden Amerika ini kan dia mengatakan ada kabar baiknya, kemudian ada kabar buruknya. Ini nggak mungkin di pertemuan pertama. Saya kira nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian juga ini kan yang menjadi mediator Pakistan. Pakistan juga sebenarnya ini kan ya broker juga Pakistan ini. Karena dia kan mendapatkan sekitar 5 miliar US dollar kan. Karena dia sebagai kredit lunak dari Arab Saudi dan Qatar.
karena dia punya utang ke Uni Emirat Arab yang harus segera dilunasin, dia dapat itu, kemudian dia menjadi broker perdamaian di sini. Ini juga kalau dia belum selesai tugasnya, ini Pakistan, ya kan, ini bisa-bisa nggak cair nih kreditnya dari Arab Saudi dan Qatar. Saya kira Pakistan akan sangat serius juga untuk kemudian mengawal perdamaian. Ini blokade yang dilakukan oleh, kemudian kan dia melakukan blokade Trump ini. Saya kira juga ini juga sambil nunggu sampai 22 April ya, untuk kemudian jeda tembak-tembakannya, gencatan senjatanya. Ini blokade ini kan sebenarnya kan peluang juga sambil menunggu kira-kira bagaimana cara melemahkan Iran. Karena tertinggal sisanya ini sebenarnya dari Selat Hormuz ini. Meskipun juga dia lagi berpikir ulang untuk kemudian melakukan serangan-serangan darat. Kemarin 50 orang yang dijadikan sebagai tentara bayaran Amerika ketangkap oleh Iran. Itu saya kira udah mulai operasi tuh. Tapi Bang Robi masih meyakini bahwa ruang perundingan itu akan ada lagi. Masih, cuma memang waktunya yang kita nggak bisa. Tapi saya perkirakan ini saya yakin akan berakhir paling cepat itu sebelum menjelang musim dingin di Eropa. Baik. Pak Karena Kiai kalau ibunya, misalkan mudah-mudahan. Karena Eropa pasti akan mengalami kedinginan yang luar biasa kalau dari krisis energi. Pasti akan ada intensitas peningkatan penekanan terhadap Trump. Ini Prancis sudah juga melakukan kontak dengan Presiden Iran. Beberapa pemimpin-pemimpin Eropa juga begitu. Ini kabar baiknya, mudah-mudahan meskipun agak lama Desember nih, musim dingin di Eropa. Ini saya kira tetapi mudah-mudahan ada ke arah sana. Jadi kalau yang namanya perundingan, mustahil rasanya perundingan itu bisa terwujud hitungan 1-2 hari. Bahkan beberapa negara dari history kita lihat bahkan bisa 3-4 tahun ganti periode presiden. Betul, yes. Baru perundingan tercapai. Sesaat lagi kita bahas lebih dalam hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.